Seperti kembang api yang meletup tepat saat hitungan mundur menuju tahun baru, Arsenal menutup 2025 dengan cara yang nyaris sempurna. Di saat banyak tim masih mencari ritme, The Gunners justru berdiri paling depan, menikmati panorama puncak klasemen Liga Inggris. Momentum itu datang dari kemenangan krusial atas Brighton and Hove Albion, hasil yang bukan hanya menambah 3 poin, tetapi juga mempertegas ambisi besar Meriam London dalam perburuan gelar musim ini. Arsenal sukses menundukkan Brighton dengan skor 2-1 dalam laga digelar di Emirates Stadium Sabtu malam. Kemenangan ini diraih lewat gol Martin Odegaard pada menit ke-14 serta gol bunuh diri Rutter di awal babak kedua. Brighton sempat memberi perlawanan lewat gol Diego, namun hingga peluit berakhir, Arsenal tetap keluar sebagai pemenang. Tambahan 3 poin tersebut membawa Arsenal kembali ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan koleksi 42 poin. Mereka unggul 2 angka dari Manchester City yang sempat menikmati posisi teratas hanya dalam hitungan jam. Sementara itu Brighton harus puas tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 24 poin. Pada pekan berikutnya Arsenal dijadwalkan menjamu Aston Villa, sedangkan Brighton akan bertanding ke markas West Ham United. Sejak awal laga tempo tinggi langsung tersaji. Arsenal tampil agresif dan mengambil inisiatif serangan, sementara Brighton memilih pendekatan lebih pragmatis dengan menunggu peluang lewat serangan balik. Peluang pertama hadir dari Bukayo Saka yang menusuk dari sisi kiri sebelum melepaskan tembakan, namun usahanya masih mampu diamankan kiper Brighton, Bart Verbruggen. Di sisi lain, Brighton sempat mengancam melalui Ferdi Kadioglu, tetapi lini belakang Arsenal tampil disiplin. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-14. Odegaard melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti usai menerima umpan Saka. Bola meluncur melewati 2 pemain bertahan Brighton dan tak mampu dijangkau Verbruggen. Hingga turun minum, skor tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Arsenal tidak mengendurkan tekanan. Brighton mencoba meningkatkan intensitas demi mengejar ketertinggalan, namun justru kembali kebobolan. Sepak pojok Declan Rice gagal diantisipasi dengan baik oleh Rutter yang tanpa sengaja membelokkan bola ke gawangnya sendiri. Arsenal pun menjauh dengan skor 2-0. Brighton tidak menyerah. Setelah beberapa peluang terbuang, Gomez akhirnya memperkecil ketertinggalan pada menit ke-64 lewat bola rebound di depan gawang Arsenal. Gol tersebut membuat tim tamu bermain lebih berani dengan garis pertahanan tinggi. Yan Kuba bahkan nyaris menyamakan kedudukan, tetapi David Raya tampil sigap di bawah Mista. Hingga laga usai, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Arsenal. Kemenangan ini sekaligus menghapus euforia singkat Manchester City yang sebelumnya sempat menyalip Arsenal di puncak klasemen usai menang atas Nottingham Forest. Arsenal kembali memimpin dengan keunggulan 2 poin. Bagi Mikel Arteta, hasil ini juga membuka peluang besar bagi timnya untuk menutup tahun dengan sempurna. Arsenal hanya menyisakan satu lagi laga di 2025, yakni menjamu Aston Villa di Emirates Stadium. Jika mampu meraih kemenangan, Arsenal dipastikan menjadi juara paruh musim. Sejak ditangani Arteta, hal tersebut berpotensi menjadi yang ketiga setelah musim 2022-2023 dan 2024-2025. Kapten tim Martin Odegaard menilai laga kontra Brighton berjalan sangat ketat dengan kedua tim sama-sama memiliki momentum. Namun, Arsenal dinilai mampu menyelesaikan pertandingan dengan cara yang tepat dan meraih kemenangan penting. Euforia kemenangan atas Brighton rupanya tak membuat Mikel Arteta larut dalam rasa puas. Di balik senyum tipis di pinggir lapangan, tersimpan pesan tegas yang ia tunjukkan kepada para pemain Arsenal jika benar-benar ingin mengakhiri musim sebagai juara Liga Inggris. Bagi Arteta, posisi puncak bukan alasan untuk berpuas diri. Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa kunci menjadi juara terletak pada mentalitas dan ketajaman di setiap laga. Arteta menilai timnya harus menunjukkan tekad kuat untuk selalu menang, salah satunya dengan menuntaskan setiap peluang yang tercipta. Ia terlihat cukup gusar dalam laga kontra Brighton karena banyaknya peluang yang gagal dikonversi menjadi gol. Peluang dari Victor Gyökeres di awal laga hingga kesempatan terakhir Bukayo Saka menjadi contoh konkret. Menurut Arteta, kegagalan memanfaatkan peluang bisa membuka celah bagi lawan untuk mencuri poin. Ia menekankan bahwa tim harus terus bermain untuk mencetak gol tambahan, menunjukkan ketenangan serta mempertahankan kualitas permainan hingga akhir laga. Dalam pandangannya, Arsenal seharusnya mampu mencetak gol ketiga saat menghadapi Brighton. Arteta juga berkaca pada laga perempat final Carabao Cup melawan Crystal Palace, di mana Arsenal nyaris kehilangan kemenangan akibat gol menit akhir lawan meski memiliki banyak peluang untuk unggul jauh. Situasi tersebut menjadi peringatan bahwa dominasi permainan harus diiringi dengan efektivitas. Sorotan terhadap Arsenal juga muncul karena sejumlah gol terakhir mereka di berbagai ajang berasal dari gol bunuh diri lawan.
Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa Arsenal tengah dinaungi keberuntungan. Namun Arteta menyadari keberuntungan bukan fondasi yang kokoh dalam perburuan gelar. Tanpa ketajaman dan determinasi, peluang juara bisa saja sirna di momen krusial. Di tengah persaingan ketat di papan atas, Arsenal juga mulai menatap ke depan lewat pergerakan bursa transfer. Tim rekrutan The Gunners dikabarkan bekerja aktif menjelang dibukanya jendela transfer Januari, meski klub sudah mendatangkan 8 pemain baru pada musim panas lalu. Arsenal disebut tidak akan terlalu agresif di pasar transfer, namun 1 atau 2 tambahan pemain dinilai dapat memberi dampak signifikan. Lini belakang menjadi salah satu area yang membutuhkan perhatian akibat masalah cedera, sementara lini tengah juga dinilai memerlukan kedalaman tambahan sebagai pelapis Declan Rice dan Martin Zubimendi. Pemuncak klasemen Liga Inggris itu kini dikaitkan dengan gelandang muda klub Brugge, Alexander Stankovic, pemain yang baru-baru ini mereka hadapi di Liga Champions. Arsenal tampil impresif di kompetisi tersebut dengan menyapu bersih seluruh fase grup, termasuk kemenangan 3-0 atas klub Brugge lewat 2 gol Noni Madueke dan 1 gol Gabriel Martinelli. Meski Arsenal mendominasi laga tersebut, Brugge sempat memberi perlawanan dan Stankovic menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Laporan dari Italia menyebut Arsenal tengah memantau gelandang berusia 20 tahun itu dengan minat besar, tertarik pada profil serta potensi jangka panjangnya. Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus. Stankovic direkrut Brugge dari Inter Milan dengan klausul pembelian kembali yang bisa diaktifkan pada musim panas 2026. Inter disebut berniat menggunakan opsi tersebut sehingga peluang Arsenal untuk merekrutnya menjadi lebih rumit. Statistik Stankovic saat melawan Arsenal memperlihatkan alasan ketertarikan Arteta. Dalam 90 menit, pemain Serbia kelahiran Italia itu mencatatkan 67 sentuhan, akurasi umpan 86%, menciptakan 2 peluang dan melepaskan 6 tembakan. Secara defensif, ia juga mencatatkan 6 tackle, 2 intersepsi, dan 1 sapuan. Performa tersebut dinilai sebagai gambaran mengapa Arsenal melihatnya sebagai investasi potensial untuk masa depan.